there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Eliza Azra dengan NIM 240440083. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama Ustadz Khairul Muslim Ramli, SPDI, dan saya akan mewawancarai Ustadz Khairul Muslim Ramli. Nah, saya ingin bertanya nih Ustadz, apa yang dimaksud dengan istinbat dalam hukum Islam? Istinbat dalam hukum Islam adalah proses menggali atau mengambil hukum dari sumber-sumber seperti hadis, fikih yang dilakukan oleh mujtahid. Yang pertanyaan kedua nih Ustaz, mengapa proses istinbat hukum penting dalam kehidupan umat Islam? Ya pasti penting lah, karena kan nggak semuanya tersaji dalam Quran dan Sunnah secara eksplisit. Makanya perlu seorang mujtahid untuk melakukan kajian-kajian yang diambil dari sumber-sumber Quran, Sunnah, kemudian dirangkum menjadi sebuah istinbat hukum. Nah, ini pertanyaan ketiga nih Ustaz. Siapa saja yang berwenang melakukan istinbat hukum dan mengapa? Yang berwenang mujtahid. Mujtahid itu adalah ulama-ulama yang mengerti tafsir, fikih, Quran, mengerti hadis, dan istinbat hukum itu perlu. Karena di masyarakat apalagi pada saat ini mungkin banyak yang bukan tidak sesuai, banyak yang perlu dikaji ulang, mungkin melalui kias atau ijma. Nah, pertanyaan keempat nih, apa sih perbedaan antara istinbat dan ijtihad? Istinbat itu proses pengambilan hukum seperti saya katakan tadi, pengambilan hukum dari sumber-sumber Sunnah, Quran, dan itu dilakukan tidak mesti oleh seorang mujtahid. Ulama-ulama dasar bisa melakukan itu, tapi kalau ijtihad itu harus dilakukan seorang mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, Maliki, dan banyak ulama-ulama mazhab lain seperti itu. Nah, pertanyaan kelima nih Ustaz, apa saja kaidah dasar yang digunakan dalam istinbat hukum Islam? Ada beberapa kaidah dasar sebetulnya dalam istinbat hukum Islam. Yang pertama itu al-aslu bara'at al-zimmah, atau asalnya seseorang bebas dari tanggungan hukum. Yang kedua al-dararu yazal, itu bahaya harus dihilangkan. Yang ketiga al-umur bi maqasidiha, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Itu. Nah, yang keenam nih, bagaimana prinsip maslahat atau kemaslahatan diterapkan dalam istinbat hukum? Hukum ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah mafsadah atau kerusakan. Jika tidak ada dalil spesifik, hukum dapat diumumkan berdasarkan maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Jadi nomor 7 nih, apa arti kaidah al-aslu bar'at dan al-azimah dan bagaimana penerapannya? Itu asal hukum seorang tidak memiliki beban kewajiban dalam penerapannya. Seorang tidak dibebani kewajiban hukum kecuali ada dalil yang menetapkannya. Apa nih? Jelaskan prinsip al-dararu yuzal dan berikan contohnya. Al-dararu yuzal
artinya bahaya yang harus dihilangkan. Misalnya dalam kondisi keadaan darurat, makanan haram bisa konsumsi jika untuk mendapat nyawa. Seperti ketika kita berada di hutan dan tidak memiliki makan apapun, kita boleh makan babi, tapi hanya untuk mempertahankan diri atau hanya untuk bertahan, tidak boleh melebihi dari itu. Nih yang kesembilan nih, apa hubungannya antara kaidah fiqhiyah dengan proses istinbat hukum? Kaidah fikih itu rumusan umum yang digunakan sebagai pedoman dalam mengambil hukum. Ia membantu mujtahid untuk menyederhanakan dan mengarahkan proses istinbat hukum itu sendiri. Yang terakhir nih Ustaz, bagaimana hukum kias digunakan dalam penetapan hukum baru? Biasanya kias digunakan dengan menganalogikan permasalahan baru yang tidak disebutkan dalam nas, yang tidak disebutkan pada kasus-kasus yang memiliki kemiripan ilah atau sebab hukum dengan kasus yang sudah memiliki ketetapan syar'i. Mengerti? Nah, sudah habis pertanyaannya. Terima kasih buat Ustadz Khairul Muslim Rambi SPDI sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.